Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta pelatihan penulisan surat resmi oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 19 Januari 2023, bertempat di ruang kelas Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya. Kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan penulisan surat resmi oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School, Bapak Muhammad Fakih Mahfud, Magister Pendidikan. Yang kami hormati segenap Dewan Guru Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School. Yang kami hormati pemateri hari ini, Saudara Amin Sulaiman, serta yang kami hormati dan kami banggakan peserta pelatihan penulisan surat resmi hari ini. Pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan susunan acara pelatihan penulisan surat resmi sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, acara inti. Acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum menuju acara inti, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Saudari Septi Rizkila selaku moderator. Acara akan berlangsung mulai pukul 15.00 hingga nanti. Kepadanya Saudari Septi Rizkila kami silahkan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik? Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Septi Rizkila yang akan memandu acara seminar penulisan surat resmi pada kesempatan sore hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School, Bapak Muhammad Fakih Mahfud, Magister Pendidikan beserta jajarannya, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir, serta selamat datang kepada teman-teman peserta seminar penulisan surat resmi. Teman-teman yang saya hormati, di dalam kehidupan profesional pekerjaan ataupun pendidikan, komunikasi itu adalah salah satu hal yang penting untuk menyampaikan informasi. Penyampaian informasi dapat dilakukan antara atasan dan bawahan, murid dengan pengajar, perseorangan dengan lembaga, maupun lembaga yang sambung dengan lembaga lainnya. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara formal melalui surat resmi. Agar siap menulis saat dibutuhkan, penting bagi teman-teman sekalian untuk tahu bagaimana contoh pembuatan surat resmi dan cara membuatnya dengan benar. Surat resmi ini memiliki format standar penulisan karena sifatnya yang formal. Surat resmi harus ditulis berdasarkan ketentuan tata bahasa dan urutan yang sudah ditentukan. Saat menulis surat resmi, teman-teman harus teliti dan mengikuti kaidah EYD yang berlaku. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Saudara Amin Sulaiman, melalui pemaparan seminar penulisan surat resmi. Baik, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh Saudara Amin Sulaiman. Sesi yang kedua, sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Dan sesi ketiga adalah sesi foto bersama. Sebelum saya menyerahkan kepada Saudara Amin, saya akan membacakan biodata Saudara Amin terlebih dahulu. Nama materi kita pada sore hari ini adalah Amin Sulaiman.
Mas Amin atau Saudara Amin Sulaiman tinggal di Gria Talok Permai, Jalan Raya Talok Bumiayu, Lubuk Turi, Kecamatan Bumiayu, tepatnya di depan Masjid Jami, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan kode pos 52273. Kemudian email bisa teman-teman lihat dan nomor HP barangkali ingin menghubungi Saudara Amin. Pendidikan Saudara Amin SD Negeri 5 Talang Bandar Lampung, SMP dan SMA di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Organisasi yang narasumber kita hari ini ikuti yaitu yang pertama pembinaan IPM SMA bidang pengkaderan atau keamanan, dan yang ketiga bidang bahasa Arab. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Amin untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Septi selaku moderator dan Mbak Fitri Nur Amalia sebagai MC. Untuk teman-teman sekalian pada sore hari ini, bagaimana kabarnya? Oke, baik. Walaupun sudah sore dalam keadaan mendung, kita tetap semangat. Baik. Sore hari ini kita akan memaparkan surat resmi atau penulisan surat resmi. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah menjadi sekretaris? Siapa yang sudah pernah menjadi sekretaris? Belum ada. Baik. Di sini kita akan mengetahui bagaimana penulisan surat resmi beserta pengertiannya. Yang pengertian surat resmi yaitu merupakan suatu yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik perorangan, lembaga maupun instansi, telah menggunakan komunikasi satu sama lain secara resmi. Jadi walaupun di dunia yang modern sekarang menggunakan surat, tahu surat? Siapa yang tahu bisa jawab surat? Email, ya. Surat itu email. Akan tetapi masih membutuhkan surat resmi antara perorangan, organisasi maupun lembaga dan instansi. Seperti itu. Surat resmi ini sendiri dituliskan dengan berdasarkan kaidah-kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan atau penggunaan bahasa baku. Isi surat sudah sangat jelas dan efektif serta ditulis secara cermat sesuai dengan keperluan. Walaupun surat resmi kerap dipakai untuk keperluan pribadi, surat resmi ini juga selalu ditulis berdasarkan format dan aturan khusus. Sekarang ada yang kelas 11, semuanya berarti SMA kelas 11 ya. Oke. Untuk organisasi tersebut, otomatis ada semangat atau teman-teman sekalian akan membutuhkan yang namanya penggunaan surat resmi ketika menggunakan secara formal dan akan diberikan kepada instansi yang akan kalian tuju. Begitu? Oke, selanjutnya. Oke, tujuan di sini untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan pengumuman, dan izin sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Ya. Selanjutnya, oke. Fungsi surat resmi di sini, teman-teman sekalian, terdapat 4 poin, yang mana sebagai sarana informasi dan pemberitahuan. Ya. Mungkin di sini ada yang pernah memberikan surat non resmi. Ya, pacarnya banyak mungkin ya. Ya, jadi sekarang kita membuat surat resmi, oke? Jadi jangan ke yang lain dulu. Kita akan memberikan kepada suatu lembaga atau instansi. Perorangannya boleh tapi dengan secara resmi. Ya. Kalau mau resmi sekalian undangan pernikahan, oke? Ya. Jadi akan diberikan informasi dan pemberitahuan jika ada yang mau menikah terlebih dahulu dari saya. Ya, selanjutnya yang kedua, sebagai bukti tertulis otentik suatu dokumen
agar isi surat tersebut bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Bukti otentik yang tertulis itu adalah valid atau reliabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh suatu instansi yang bertanggung jawab memberikan surat tersebut kepada tujuannya. Paham sampai sini? Oke, yang nomor 3, sebagai sarana arsip, baik itu perorangan, lembaga maupun organisasi. Ada yang tahu arsip itu apa? Ada yang tahu arsip itu apa? Ya, arsip itu adalah dokumentasi. Ya, jadi kalian itu harus menyimpan sebuah surat dari lembaga atau instansi yang akan kalian tuju. Oke, yang keempat, menjadi bukti histori dan juga bukti kronologis ya. Bukan hanya seseorang saja yang harus membutuhkan histori, pahit maupun manis ya, tapi surat pun butuh. Benar? Kalau hanya seseorang saja itu tidak adil ya. Karena yang membuat surat itu juga orang. Jadi historinya harus disimpan atau diarsipkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi yang pertama itu surat resmi memakai bahasa baku sesuai dengan pada kaidah bahasa Indonesia atau EYD, yakni terdiri kosakata, frasa sampai tata bahasa yang digunakan. Selanjutnya surat resmi dibuat dengan memakai bahasa yang singkat, efektif dan padat serta mudah dimengerti maksud dan tujuan isinya. Jadi tidak berbelit-belit ya. Biasanya kalau kalian memberikan surat kepada orang lain, selain surat resmi itu ada bahasa-bahasa yang muter-muter mungkin. Ya, tapi kalau di surat resmi ini menggunakan singkat, efektif, padat dan serta mudah dimengerti oleh pembaca bagi perorangan, instansi atau lembaga. Baik, selanjutnya surat resmi tidak memakai bahasa implikasi, namun menggunakan bahasa eksplisit. Oke. Selanjutnya dibentuk dengan sedemikian rupa seperti full block, baik itu semi block maupun indented block. Selanjutnya, oke, pada bagian kop surat, tahu kop surat? Oke, tahu ya. Tapi kalau surat cinta nggak ada kop suratnya, oke? Pada bagian surat yang resmi itu terdiri dari kop surat, merupakan bagian di mana disebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Contohnya seperti OSIS atau IPN yang sedang menjalankan atau mengadakan sebuah festival dan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, yaitu menggunakan kop surat resmi. Di situ ada bentuk OSIS atau IPN-nya sebagai inisialis bahwasanya kalian yang mengundang orang tersebut. Selanjutnya, bagian-bagian surat resmi di dalamnya dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan dan lampiran kalau memang ada. Surat resmi memerlukan stempel maupun cap khusus guna keadaan terkhusus. Ya. Jadi kalau kalian atau kita semua membuat surat resmi harus menggunakan cap sebagai tanda bukti kita yang mengesahkan atau lembaga atau instansi tersebut untuk memperkuat, ya, agar tidak ilegal. Selanjutnya, surat resmi memiliki bentuk yang sistematis dan dibuat sesuai dengan aturan baku. Oke, di sini kita akan mengetahui syarat-syarat surat resmi. Ya. Surat resmi, syarat-syaratnya pertama, pada bagian penulisan format suatu surat resmi, sehingga untuk menulis surat resmi harus sesuai dengan standar surat resmi dengan ketentuan yang telah berlaku. Ya, jadi tidak asal-asalan teman-teman sekalian. Selanjutnya, pada bagian isi surat ini sebaiknya dituliskan secara singkat seperti yang tadi, jelas dan padat. Pada intinya ditulis dengan kata-kata
cara yang benar atau yang baik, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membingungkan yang membaca, ya. Kalau contohnya kita membaca penelitian seseorang, terkadang ada yang singkat padat dan paham, tetapi ada juga yang terlalu berbelit-belit sehingga kita harus mencari referensi lain, ya. Nah, surat resmi itu harus padat, singkat dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, pada bagian bahasa harus menggunakan bahasa yang baku, sopan, serta mudah dimengerti. Jangan pakai bahasa sehari-hari, ya. Contohnya kepada lu, gimana? Tidak bisa. Ya, kepada yang terhormat, Bapak Mufaki SAG, seperti itu. Selanjutnya, penulisan surat resmi harus memberikan citra yang baik dengan instansi maupun lembaga yang membuat, ya. Jadi kita ketika memberikan surat resmi itu harus mencerminkan kepribadian kita agar tidak asal-asalan. Dan ini termasuk sebagai mungkin pernikahan, ya. Surat edaran. Selanjutnya, struktur surat resmi, ya. Struktur surat resmi, saya mempunyai contoh. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Yang pertama kita lihat dulu struktur surat resmi, yaitu kepala surat, ya, bukan kepala sekolah, tapi kepala surat, atau bisa dikenal dengan inisial lain, yaitu kop surat, ya. Kop surat itu yang berada di atas, teman-teman, yang berada di atas itu kop surat, dan ini tercantum lembaga atau instansi kita yang ingin menunjukkan atau memberikan tujuan ke orang tersebut agar mereka paham ternyata yang mengirimkan adalah PPM MBS Bumiayu, contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu nomor surat sendiri. Nomor surat di sini tertera nomor surat, dan nomor itu di depan harus 3 angka, ya. 001 berarti penarsipannya ini baru dikeluarkan 1. Nanti selanjutnya jika ingin diberikan kepada instansi yang lain 002 seperti itu, dan di belakangnya ada tahunnya. Yang ketiga tanggal surat, ya, tanggal surat dibuat, yaitu contoh 5 Februari 2023, dan lampiran atau hal, yaitu dokumen pendukung dalam surat yang diperlukan atau dokumen-dokumen lain. Selanjutnya, nah, di sini ada alamat tujuan, ya. Alamat tujuannya kita akan memberikan kepada siapa? Apakah akan memberikan kepada SMA Muhammadiyah atau instansi yang lain? Terus bagian salam pembuka berarti yang terhormat kepada siapa? Yang ketujuh isi surat. Isi suratnya itu tadi harus apa? Singkat, padat, jelas dan efektif. Seperti itu, paham? Selanjutnya, setelahnya itu adalah salam penutup, ya. Yang ke-9 tanda surat tangan pihak pengirim. Jadi jika yang mengirim contoh Amin Sulaiman, jangan direkayasa malah Mas Arifin, ya, tidak boleh seperti itu. Karena jika saya mengajar di SMA contohnya, saya membuat dan atas nama saya, ya. Ketika nanti suatu lembaga lain yang kita tuju itu memberikan melihat surat Mas Arifin tapi datang kepada MBS, tidak ada namanya, itu sangat salah atau tidak diperbolehkan, ilegal dalam artian. Yang nomor 10 adalah tembusan pada bagian akhir. Selanjutnya, ya, contoh surat resmi. Di sini surat resmi menggunakan kop surat. Kalau surat pribadi tidak menggunakan kop surat, ya, langsung. Yang kedua menggunakan bahasa baku, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga tidak menggunakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Pribadi menggunakan tempat dan tanggal pembuatan surat.
Nah, ini contohnya. Yang sebelah kanan itu adalah surat resmi, dan yang sebelah kiri itu adalah surat non resmi atau surat pribadi. Sahabatmu Maria, ya, bukan Bunda Maria, oke? Ya. Oh, Maria, salah, oke, tidak apa-apa. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa berkenan dan bisa mudah dimengerti teman-teman sebagai suatu organisasi pembuatan surat resmi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Amin atas paparannya yang begitu menarik. Teman-teman yang saya hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan, dan peserta yang terpilih berhak bertanya. Pertanyaan harus singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan kepada materi? Boleh Mas? Eksplisit. Pertanyaannya, apa perbedaan dari implikasi dan eksplisit? Mas, pertanyaannya jelas atau tidak? Jelas. Jawab. Baik, pada slide yang sebelumnya itu kita sudah melihat dimasuknya ciri-ciri surat resmi. Ya, di situ di poin ketiga, surat resmi tidak memakai bahasa implikasi, namun menggunakan bahasa eksplisit. Ya, menggunakan bahasa eksplisit yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu harus singkat, efektif, padat, dan jelas, agar mempermudah seseorang yang kita kirimkan surat atau tujuannya bisa memahami akan struktur surat tersebut. Bahasanya tidak bertele-tele. Sedangkan implikasi sering dikaitkan dengan penelitian. Yang mana terdapat sebab dan akibat, yang bahasanya itu sering berbelit-belit, yang mana kita harus menggunakan referensi lain. Sedangkan kalau eksplisit hanya menggunakan satu kertas dan kita memahaminya. Seperti itu. Cukup jelas? Bagaimana jawaban dari Saudara Amin? Cukup jelas. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa tadi jawabannya Saudara Amin itu tentang implikasi dan eksplisit ya. Eksplisit itu tandanya atau artinya itu jelas dan memiliki maksud yang padat atau jelas seperti itu. Kemudian kesimpulan pada materi yang telah dijelaskan oleh Saudara Amin, surat resmi ini adalah surat yang dibuat secara resmi menggunakan aturan bahasa yang benar dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Aturan yang telah berlaku, surat resmi harus singkat, padat, jelas, baku, sopan, dan mudah dimengerti. Peserta yang saya hormati, diskusi ini sangat menarik. Namun sayangnya kita terbatas oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa diskusi bersama dengan narasumber kita hari ini. Acara selanjutnya yakni foto bersama. Silakan kepada peserta dapat merapat ke depan. Namun sebelum itu saya serahkan kembali kepada MC. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan oleh narasumber hari ini dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhirnya, saya Septiris pamit undur diri. Mohon maaf atas salah kata
dan perbuatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Septi Sila yang telah memandu acara ini dengan baik. Hadirin yang kami banggakan, alhamdulillah ini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga kita didapatkan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk semua. Amin. Kami segenap penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dan peserta yang antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.